Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu metode otak kanan? Otak kanan ini adalah metode. Metode dalam bahasa Arab yaitu manhaj atau thariqatu tahfidzul Quran. Al-Quran, Rasulullah menganjurkannya agar kita selalu mengikatnya. Dalam sebuah hadis, ta'ahadul Quran fa'innahu asyaddu tafallutan minal ibli fi ukuliha. Jadi yang namanya Al-Quran itu, kalau tidak kita ikat, kalau tidak kita hafal, itu akan cepat lupa. Maka berdasarkan arahan itu, banyak sekali metode sekarang ini. Ada metode otak kanan, ada metode tilawati, ada metode yang lainnya. Insya Allah dengan metode otak kanan ini kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam menghafal Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, metode otak kanan ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-dimagul ayman. Jadi, bagaimana kita menggunakan prinsip-prinsip yang itu sesuai dengan kemampuan otak kanan kita. Karena kita sebagai manusia pasti sudah diberikan oleh Allah kemampuan. Kemampuan otak kita itu luar biasa Bapak Ibu. Otak kita ini sebenarnya kemampuannya melebihi daripada komputer. Cuman kita belum tahu caranya. Maka orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilham atau intuisi, dalam bahasa psikologi disebut intuisi. Ilham ketakwaan. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengajari kita. Wattaqullah yu'allimukumullah. Ini adalah prinsip dasar otak kanan. Bagaimana kita diilhamkan oleh Allah Ta'ala, kita taat pada Allah Ta'ala. Ketika Allah perintahkan kita baca Quran, kita baca Quran. Ketika Rasulullah mencontohkan bacaan yang baik, kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada lahir yang disebut dengan sanad. Sanad ini adalah kita belajar ilmu dari sumbernya langsung. Kalau kita belajar tajwid, kita dari ulama-ulama tajwid. Kalau kita belajar hadis, kita belajar dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dan tentu mereka mempunyai kitab-kitab. Begitupun dengan Al-Quran juga memiliki riwayat. Kalau kita selama ini mengenal hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, Al-Quran juga memiliki riwayat. Ada riwayat Imam Hafiz, ada riwayat Imam Syu'bah, ada riwayat Imam Ibnu Katsir, dan ini adalah penting kita ngaji sanad. Maka selamat kepada Bapak Ibu semuanya yang telah diberikan oleh Allah takdir mengetahui tentang periwayatan Al-Quran. Ini akan kita padukan dengan metode modern yaitu otak kanan. Otak kanan ini penemunya adalah John Spray. Jadi peraih Nobel itu ya menemukan konsep otak kanan. Nah, ternyata Al-Quran juga memiliki konsep otak kanan. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada konsep otak kanan. Bagaimana kita mudah menghafal Al-Quran, bagaimana kita mudah menghafal hadis, bagaimana kita mudah mengajar Al-Quran, itu semua telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu butuh bertahap memahami ini, tidak bisa instan, maka kita butuh waktu 1 bulan ini. Kita butuh waktu untuk mencerna, memahami konsep ini. Saya insya Allah akan memberikan konsep ini kepada Bapak Ibu yang istiqomah di sini selama 1 bulan. Jadi selama bulan Mei ini jangan keluar grup, dan pelan-pelan akan saya kenalkan di sini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Nanti Bapak Ibu ajarkan lagi. Saya berikan juga sanad ali, sanad metode otak kanan ini kepada Bapak Ibu. Selain mendapatkan sanad Al-Quran, juz amma, sanad bacaan, sanad hafalan yang tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah juga mendapatkan sanad metode otak kanan. Kalau sanad Al-Quran itu sumbernya adalah Rasulullah dan Allah Azza wa Jalla. Kalau metode-metode itu langsung kepada penulisnya. Maka ada metode-metode yang kita kenal. Ada metode tilawati, ada metode yang kita sering dengar itu semudah tersenyum dan sebagainya. Itu adalah metode untuk mempermudah. Maka dengan metode otak kanan ini yang sudah terregistrasi di Haki, di kekayaan intelektual, nanti akan saya ijazahkan juga, karena ini juga untuk menyambung ilmu kita dan menjadi ilmu bermanfaat. Silahkan ajarkan, dan ketika kita sudah wafat di dunia ini, pahalanya akan mengalir untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Baik, pelan-pelan ini konsep awal dulu. Yang paling pertama adalah konsep otak kanan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertakwa, Allah akan menurunkan ilham. Dalam konsep fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah akan mengilhamkan ketakwaan kepada kita. Dan itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Bagaimana semakin takwanya kita dengan Allah, Allah akan mengajari kita. Dalam konteks menghafal Al-Quran, semakin takwa kita dengan Allah, maka semakin mudah kita menghafal Al-Quran. Saya ulangi lagi konsep otak kanan. Semakin takwa kita dengan Allah Ta'ala, maka akan semakin mudah kita menghafal Al-Quran. Nanti Allah akan memberikan lanahdiyannahum subulana. Allah akan memudahkan kita dalam menghafal juz amma. Mungkin dengan metode ini, mungkin dengan metode yang lainnya. Mungkin setelah 1 bulan baru Allah mudahkan. Jadi nanti kalau ada yang menemukan kesulitan 1 bulan di sini, jangan putus asa. Jadi metode ini hanya sarana. Yang memudahkan adalah Allah Ta'ala. Ketika Bapak Ibu sudah 1 bulan di sini di grup ini, sudah hafal juz amma, bersyukur, alhamdulillah. Dan bersyukur itu adalah otak kanan. Bersyukur itu adalah kerjanya otak kanan. Orang-orang yang bersyukur akan diberikan nikmat yang lebih dari Allah Ta'ala. Dalam surat Ibrahim diajarkan, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Nah, inilah konsep otak kanan yang kedua. Setelah kita takwa, setelah kita syukur, maka kita akan dimudahkan oleh Allah. Allah akan menambah hafalan kita. Yang penting kita jangan putus asa. Yang penting kita jangan merasa sombong. Yang penting kita selalu berusaha dan bersyukur. Ketika kita sudah mampu hafal 1 surat, syukuri itu. Meskipun hanya hafal Al-Fatihah, meskipun hanya hafal surah An-Nas, meskipun hanya hafal juz amma, syukuri itu. Ketika kita sudah bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Karena mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, kita ikuti terus program di hafalan ini. Selamat kepada yang istiqomah. Dan 1 bulan ini pelan-pelan kita akan menggali ilmu ini. Terima kasih kepada semua admin. Terima kasih kepada seluruh yang ikut men-share dan jamaah yang telah berkontribusi dalam program ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Kalau ketika kita selalu menyebarkan kebaikan, maka Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan jalan dari arah yang tidak kita duga. Dan satu jaminan Allah, Allah akan menolong kita. In tansurullah yansurkum. Surah Muhammad ayat 7. Ini yang kita pegang dalam prinsip otak kanan. Kita bertakwa pada Allah, kita bersyukur, kita menolong agama Allah, pasang niat yang ikhlas, dan nanti teknisnya bisa menyusul bagaimana cara kita mengingat. Contoh amma yatasaalun, kita mengingat kalimat amma, kemudian kita mengingat awal-awal huruf, misalkan pada surah An-Naba ayat 15 di situ ada linukhrija bihi habba wa nabata. Kita mengingat huruf lam karena memang mengingat awal huruf ini adalah otak kanan. Bagaimana kita berimajinasi, bagaimana kita memiliki semangat yang kuat, bagaimana kita menjaga keistiqomahan, itu adalah prinsip otak kanan yang akan kita jelaskan di sini insyaallah pelan-pelan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah pelajaran pertama. Pelan-pelan 1 bulan insyaallah Allah berikan kepada kita. Allah marhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.